Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi gerhana matahari di Gemini tanggal 10 ya. Memang masih belum tanggal 10 tapi energinya sudah mulai kita rasain sebenarnya ya. Jadi ini general reading, tetap untuk semua ya. Sifatnya lebih ke umum, bukan ke zodiak. Ini sifatnya juga untuk lebih mengerti energi planet yang ada dan menyadari energi planet yang ada kalau emang bisa kita membantu kita ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya akan lebih mudah gitu energi kita dalam melakukan apapun itu, rencana segala macam lah ya, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, bahkan untuk mencapai goal kita sendiri. Gerhana matahari di bulan ini, karena kita baru aja ngelewatin gerhana bulan ya, Mei kemarin tanggal 26 di Sagittarius ya. Nah, fase dari gerhana bulan ke gerhana matahari ini akan menutup, dimana atmosfer itu lagi tipis-tipisnya ya, lagi tipis-tipisnya. Jadi kita punya intuisi itu sangat kuat ya. Dan gerhana matahari ini kalau dalam bahasa Inggrisnya kan new moon solar eclipse ya. Jadi kita akan treat seperti layaknya new moon, energi new moon ya, bulan baru. Jadi ada new beginning, selalu ada new beginning, dimana karena ini gerhana efeknya lebih berlipat dan plus. Ini di Gemini ya, ini Gemini, yang mana North Nodes juga lagi ada di Gemini. Kalau nggak tahu, North Nodes itu adalah sebenarnya arah takdir kita ke arah mana, future kita ke mana, gitu kan. Untuk selama North Nodes lagi di Gemini, arahnya itu adalah lebih ke pemahaman kita ya, pemahaman, mindset, persepsi, komunikasi, ya. Juga aktivitas sosial kita dan segala pengetahuan atau wawasan yang kita yakini hingga detik ini ya. Itu apa? Dan higher learning untuk ini. Sedangkan kalau yang mana North Nodes takdir, sedangkan kalau South Nodes itu lagi di Sagittarius, yang mana artinya itu kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan ini sifatnya lebih expand. Jadi kalau South Nodes, makanya kalau sekarang ini kan ada masa pandemi dan Sagittarius itu kalau di chart itu ya, sifatnya travel, expansion ya, wisdom, filosofi, higher education, hukum, perbedaan budaya, agama, latar belakang, bahkan spiritual. Itu kebiasaan-kebiasaan kita untuk itu yang memang kita harus balance menuju pemahaman yang lebih tinggi gitu dengan North Nodes di Gemini. Nah, jadi gerhana matahari kali ini kita diminta untuk lebih mengerti apa maunya kita ke depannya gitu. Dan makanya dengan pandemi ini Sagittarius ya, South Nodes itu kita travelnya dikurangin ya kan. Dan ini sejak tahun lalu. South Nodes di Sagittarius, Axis ya, Gemini Sagittarius ini, North Nodes, South Nodes, Gemini Sagittarius ini sejak tahun lalu, bersama dengan adanya restriction travel, pandemi ya. Makanya untuk masalah expand travel kita dibatasi. Kita lebih fokus pada local community. Pemahaman kita terhadap yang dekat, kontribusi kita, persepsi kita, mindset kita terhadap yang lebih lokal sifatnya. Oke. Nah, bersamaan dengan gerhana matahari di Gemini, Merkuri, planetnya si Gemini itu sendiri juga lagi retrograde. Artinya yang biasanya Merkuri bawa clarity, communication, itu akan
kita malah dibikin blur, dibikin bias. Hati-hati dengan apapun yang kita dengar, informasi yang kita dengar. Nggak perlu, jadi wajar kalau kita mengkritisi semua informasi yang kita dengar. Jangan terlalu percaya dengan apapun yang kita dengar. Karena apapun informasi itu sifatnya hanya referensi. Ya. Kebenaran selalu melalui pengalaman kita masing-masing. Oke. Dan biasanya kalau Mercury retrograde, ya, itu kita punya trouble dalam teknologi elektronik, komunikasi. Jadi banyak salah paham, miskomunikasi ya. Dan kemungkinan ada kontak dari ex, ya, dari mantan, dari masa lalu yang udah lama nggak kontak, mungkin ada kemungkinan itu. Plus emang ini new beginning ya, jadi kita diminta untuk memahami project apapun yang jadi dengan siklus ini, gerhana bulan gerhana matahari ini kali ini, apapun keputusan yang akan kita lakukan, yang akan kita ambil, itu akan berdampak berlipat karena kita punya kesempatan untuk merubah destiny, takdir kita. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan sebelum segalanya jelas. Karena Neptune lagi di Pisces, itu bawaannya dreamy state of mind. Jadi dia suka bikin mengacaukan karena nggak terlalu grounded ya. Dia bawaannya imajinatif. Ya. Jadi lebih sifatnya ilusif dan halu. Ya. Jangan maksain apapun untuk memulai segala sesuatunya saat segala sesuatunya itu belum jelas. Pastikan kita jelas dengan apa yang ingin kita lakukan, keputusan apa yang kita ingin ambil. Pastikan semuanya clear, gitu. Karena intuisi kita juga lagi kuat di fase ini, gitu. Dan Mars itu di Cancer. Mars itu selalu bicara tentang tindakan kita. Nah, Cancer itu sifatnya emosional. Jadi ada kontradiksi antara logika dan rasa dengan emosi. Plus Venus juga lagi di Cancer. Venus itu kan tentang money, relationship ya. Jadi hati-hati karena kita terbawa, kalau kita terbawa sama emosional kita, sedangkan secara mindset kita nggak clear dengan apa yang kita benar-benar inginkan, bukan karena berdasarkan reaksi yang sifatnya baper lah ya, cuman karena hal-hal sepele terus kita ngambil keputusan yang radikal gitu. Jangan sampai begitu. Jadi hati-hati. Emang ini tantangannya. New beginning ini bakalan benar-benar sangat berdampak untuk future kita selama periode ini. Oke. Kita mulai ya. Gue akan buka dari Oracle Card Mystical Shaman, Lenormand, sama Tarot. Ya. Secara general apa sih dampak energi gerhana matahari ke kita? Oh iya, Jupiter lagi di Pisces ya. Jadi kalaupun kita pingin Jupiter itu tentang expansion. Apa yang kita butuhkan untuk memperluas, ya, untuk meningkatkan. Setiap orang berbeda. Ya. Entah itu networknya, entah itu sekolahnya, entah itu pekerjaannya, entah itu bisnisnya, entah itu family, ya, relationshipnya, mau naik atau gimana. Hati-hati ya, Jupiter di Pisces bersama dengan Neptune. Jupiter ini tanggal 20 Juni dia retrograde. Sekarang dia masih, kita
dikasih cicip, dikasih tahu tentang kemungkinan ke depannya, karena nanti bulan Juli apa Agustus ya, gue lupa, Jupiter kembali ke Aquarius. Sekarang masih di Pisces, yang sekarang udah di Pisces, yang artinya dia ada di rumahnya, jadi itu bawa keberuntungan. Jupiter tuh bawa keberuntungan. Nah, kita cuman yang sebentar ini kita dikasih cicip, dikasih lihat visi-visi ke depan kita, karena Jupiter fix tahun depan di Pisces selama setahun. Jadi sekarang ini kita cuma dikasih cicip untuk melihat visi ke depan, ya, entah itu kontrak yang akan berakhir atau tentang bisnis atau project yang akan masuk, tapi terus nanti akan hilang gitu aja gitu. Kita cuma dikasih cicip kemungkinan apa yang bisa kita bangun dari yang kesempatan-kesempatan atau akhir dari suatu project, kontrak, whatever, supaya kita bisa melihat visi ke depannya kayak gimana, yang bisa nanti begitu dia kembali ke Saturn, balik ke kemana namanya, balik ke Aquarius, Jupiter balik ke Aquarius, kita diminta, bukannya diminta, energinya bagus kalau kita manfaatkan untuk mempersiapkan bagaimana ke depannya visi kita begitu Jupiter ada di Pisces tahun depan gitu. Oh ya, plus gue lupa ngomong, Saturn di Aquarius itu juga retrograde. Dengan gerhana matahari di Gemini ini ya, itu dia akan berdampak membawa hal-hal yang sifatnya karmik atau mengikat dari masa lalu ke sekarang sebelum kita melakukan perubahan sebenar-benarnya gitu. Artinya bukannya kita untuk balik ke masa lalu, bukan, tapi untuk memahami pelajaran apa yang kita bisa dapatkan untuk kita bisa gunakan sebagai guide bagaimana kita menyusun visi kita ke depan. Itu gerhana matahari di Gemini. Okay. Kartu pertama Jaguar kebalik, Rainbow, Ancient Ones, Vision Quest. Jaguar kebalik. Kalau tegak, Jaguar itu dia sangat intuitif ya, binatangnya sangat intuitif. Dia bergerak tanpa orang sulit ngetrace Jaguar karena dia gerak sangat cepat ya, di dalam gelap dan terang. Dia bukan binatang malam, bukan binatang terang gitu. Dia di dalam gelap dan terang, dia cepat geraknya. Dan dia tahu bagaimana bermain dengan instingnya, karena dia nggak pernah, dia selalu jalan sendiri, Jaguar. Nah, kalau dia kebalik artinya kita kurang mengasah intuisi kita. Di saat atmosfer seperti ini, ada baiknya kita lebih mendengarkan intuisi kita dan lebih mempelajari tentang gelap dan terang itu sendiri. Dualitas, ya, dualitas di mana yang dimaksud Gemini pun twins ya, Gemini itu twins. Di mana dualitas itu adalah yang dimaksud di sini, kita makhluk berjasad, punya fisik, ya, yang sifatnya terbatas dan memerlukan semua yang sifatnya materi. Tapi secara jiwa kita beyond, kita limitless, kita nggak punya batas. Di situ ada dualitas. Ya. Kita kurang mendengar intuisi kita kalau kita bisa mau menciptakan, mewujudkan apapun yang tidak terbatas itu. Tergantung pemahaman kita akan terbatas itu sendiri, pembatasan itu sendiri. Rainbow artinya kita sudah hampir di ujung it's about a new project atau new life, new beginning, new luck, new hope, ya. Harapan baru. Semua yang indah-indah itu udah kelihatan. Ada pelangi setelah hujan. Kita sudah hampir dekat dengan akhir dari sebuah perjalanan yang cobaan mungkin ya. Sudah terlihat hari terakhir. Kartu terakhir Ancient Ones. Ancient Ones itu adalah yang paling tua, peradaban paling tua.
Istilahnya dia eternal, ya, jiwa yang eternal. Artinya kita diundang untuk ikut terlibat, memikirkan, melihat future kita seperti apa. 1000 tahun lagi, di 10.000 tahun lagi, bumi itu kayak gimana? Apa yang ingin kita create? Bumi yang seperti apa yang akan kita create? Get involved. Dan alam bawah sadar kita, Vision Quest, semua tentang visi. Oke, itu dari Oracle Card. Kita lebih ke gamblangnya ya dengan Lenormand. Apa sih dampak gerhana matahari di Gemini secara general energinya? Ini endurance with all, sumur, ship, lily, mice, rider, dadu, snakes. Lala, beki. Jantung bacaannya adalah passion, hasrat, yang mungkin terpendam atau enggak, hanya kalian, hanya kita sendiri, diri kita sendiri yang tahu. Senternya, ya, pusat bacaan ini keluar adalah apa hasrat kita, passion kita. Fokus kita adalah komunikasi dan intuisi dengan energinya the all burung hantu. Ini lebih ke sifatnya spiritual sih. Kalau burung hantu ini komunikasi dengan yang sifatnya spiritual, beyond, ya, dengan spirit, dengan roh, dengan Tuhan, dengan diri jiwa kita sendiri, ya, dari alam yang berbeda. Fokus kita tentang entah itu travel, trips, journey, progress itu sendiri, movements, pergerakan. Back mind kita, mice, yang mengkhawatirkan. Kapan sih di travel boleh kita boleh jalan-jalan? Kapan sih kita ada progress? Kapan sih kita bisa mulai jalan lagi? Fondasi kita, life is a gamble. Semua itu adalah pilihan. Siap mengadu kesempatan, peluang. Semua pilihan ada di kita. Berdasarkan mindset, persepsi kita. Dengan segala pemahaman yang kita miliki. Ada apa? Endurance, ya. Endurance tuh derita. Apa sih? Gue selalu lupa loh, endurance tuh nyari ininya. Ntar kali gue ingetin gue untuk cari di dictionary, ya, kamus. Endurance itu apa? Jadi ketelatenan kali ya. Kerajinan dalam mengasah. Apa itu sumur? Sumur ini adalah sumber hidup, sumber kehidupan. Apapun sumber kehidupan menurut deskripsi kita masing-masing. Kalau kita mau menyadari diri kita itu sendiri adalah sumber dari kehidupan, ya. Karena setiap manusia, setiap individu itu punya potensinya masing-masing yang bisa kita kembangkan berdasarkan passion, hasrat kita masing-masing.
Dan bagaimana intuisi kita dalam menggunakan itu semua. Dengan sumber itu, apa yang akan kita gunakan untuk mencapai progres? Kita jangan cemas, karena mais di sini itu adalah yang mencuri, yang membuat kita gelisah, mencuri waktu kita, mencuri fokus kita, perhatian kita, ya, karena kecemasan kita. Progres itu, progress, journey, trips, whatever itu akan ada kalau kita fokus pada hasrat kita sendiri, bukan pada kecemasan itu sendiri. Apa yang kita bisa kembangkan? Dengarkan intuisi kita. Ada kabar, ada news, ya, ada informasi tentang perubahan mungkin situasi, keadaan, ya, seseorang yang baru mungkin, ya, yang sifatnya agak-agak deceptif, manipulatif, atau seakan-akan bermuka dua. Itu tadi kan gue bilang Merkuri retrograde, ya. Jangan terlalu langsung percaya dengan apapun yang kita dengar. Hati-hati, karena ini sifatnya snake ini manipulatif, deceptif, controlling, ya, atau modus. Atau kita pun sendiri yang sifatnya begitu. Ketika kita menerima informasi, bisa jadi kitanya ini energi kita yang begini, bukan hanya informasi itu sendiri yang sifatnya begini, tapi yang memang kitanya, diri kita yang punya tendensi untuk menjadi yang deceptif, menjadi yang manipulatif, controlling, ya. Semuanya itu pilihan berdasarkan persepsi kita masing-masing. Dan alam bawah sadar kita itu kuncinya di bawah energi gerhana matahari di Gemini. Oke, langsung ke tarot. Apa dampak gerhana matahari di Gemini untuk kita semua secara general? Apa yang bisa kita manfaatkan? Apa yang perlu kita ketahui? Apa yang perlu kita sadari dan bisa kita manfaatkan dari gerhana matahari di Gemini? Beri kita petunjuk. Give us a clue what we need to know during all these eclipse sessions in Gemini. Queen of Wands, Five of Swords, Page of Cups, the Orchard, Eight of Cups, the Sun, Justice, Page of Swords, Seven of Swords, Queen of Wands, energi Leo. Ini tentang pemahaman kita sendiri. Lagi-lagi, bagaimana kita menemukan, bagaimana kita mengaktualisasi diri kita, berdasarkan apa kita bertindak, aktivitas kita, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita berkomunikasi, ambisi kita apa, ya. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri, apa yang membuat kita bahagia. Cukupkah kita mengkomunikasikan sebagaimana adanya diri kita sendiri? Eight of Cups, kita akan meninggalkan apapun yang tidak lagi memenuhi kebutuhan kita secara emosional.
Five of Swords kebalik ya. Konflik yang tertunda, mungkin kita belum siap menghadapi sebuah konflik ya. Ini energi Aquarius, Saturn ya. Saturn ada di Aquarius. Saturn ada di Aquarius. Yang tadi gue bilang Saturn in retrograde. Jadi ada hal-hal yang mengikat kita dari masa lalu ya. Energi-energi yang sudah lewat, yang sudah terjadi, tapi masih mengikat kita untuk menghadapi atau memulai atau meninggalkan ya, energi lama dan memulai yang baru. Jadi ada konflik yang memang tertunda dengan energi Five of Swords kebalik ya. Jadi cukup kita pahami Saturn dan retrograde itu artinya kita memang diminta untuk lebih mendalami, lebih prihatin dengan apapun yang sudah terjadi, terjadilah gitu. Pelajarannya apa sebagai yang nantinya akan menjadi bekal buat kita, buat nge-guide kita ke langkah-langkah berikutnya, pemahaman-pemahaman itu ya. Dan Saturn retrograde, Saturn direct itu kapan ya? Gue lupa. Yang jelas di sini poinnya jadi lebih vokal dengan energi gerhana matahari di Gemini ya. Jadi kita diminta untuk lebih clear lagi dulu, mendapatkan pemahaman dan pelajaran. Jangan hanya mendengar dari apapun informasi yang masuk ya, tapi kita lebih supaya lebih signifikan lagi dengan apa yang kita rasa dengan energi Queen of Wands tadi. Bagaimana kita ingin mengaktualisasi diri kita dan cukup memahami yang sudah terjadi, biarkan saja terjadi. Yang memang untuk harus tinggal ya dia akan tinggal. Kalau memang sudah harus selesai ya selesai gitu. Maksudnya dengan Five of Swords kebalik. Kita mungkin masih mendem dulu, jadi jangan ambil jangan cepet-cepet, jangan memaksakan diri untuk memulai segala sesuatunya sebelum kita mendapatkan penjelasan itu. The Sun, ada happiness, ada pencerahan, ada kebenaran ya. Ini di Gemini sendiri kan, tentang diri kita sendiri ya, tentang pemahaman akan diri kita sendiri, apa sih yang kita mau. Page of Cups, kita akan meminta maaf, kita akan membuka hati kita, dan kita lebih sifatnya akan menjadi lebih apa adanya, layaknya anak-anak. Secara emosional, seorang anak-anak itu menjadi apa adanya, lugu, tanpa mikir panjang. Kalau gue sedih-sedih, gue nangis-nangis, gue marah-marah, gue senang-senang, tanpa terikat oleh apapun pikirannya itu yang mencemaskan. Ntar ini gini, ntar gitu, ntar ini enggak. Anak kecil nggak berpikir itu. Di situ ada ketulusan dan keikhlasan. Dia membuka hatinya selalu. Dan dia yang namanya kalau dia marah-marah, habis itu nggak lagi. Habis itu 10 menit kemudian udah baik-baik aja. Kalau orang dewasa kan nggak, dipendam terus. Justice, energi Libra. Ini tentang balance. Kita diminta untuk balance ya. Mungkin sifatnya untuk romance, mungkin tentang hidup kita sendiri, bagaimana kita bersikap. Ada keseimbangan dalam dualitas itu sendiri ya, kita yang terbatas dan jiwa kita yang tidak terbatas. Tentang menerima dan memberi. Sekali lagi, kita selalu terikat oleh hukum sebab dan akibat. Dan energi itu berfungsi begitu adanya. Dan mungkin ini juga tentang relationship. Relationship, any kind of relationship ya, antar sesama lah. Bagaimana kita dalam komunitas sosial kita sendiri, dalam bersosialisasi ya. Di Orchard, sadari kalau nggak selalu yang ada di sekitar kita itu murni untuk kita semuanya. Materi yang ada di sekitar kita itu untuk kita semuanya. Mungkin ada energi-energi lain yang memang lebih berhak untuk mendapatkannya.
menyadari itu kita juga harus tahu berbagi. Karena begitu kita memanfaatkan seluruh materi atau resources yang ada, kita akan terikat oleh pembayarannya di suatu hari dengan energi di Orchard. Kartu ini cuma ada di Enlight Vision deck. Kita berhutang kalau kita menggunakan secara berlebihan. Ya, kita menggunakannya aja juga pasti berhutang gitu. Karena belum tentu itu punya kita. Gitu. Dan di bawahnya ada paid source codes. Paid source codes itu kita mulai mempelajari, memahami, membuka diri, lagi mengumpulkan data, riset, ya. Bahkan mungkin untuk beberapa dari kalian mulai spying, mencoba untuk memahami kondisi, situasi, ambience, bahkan seseorang, ya, sebelum berkomunikasi, sebelum menghadapinya benar-benar. Dan alam bawah sadar kita ada Seven of Swords. Di sini ini sifatnya deceptif, pengkhianatan. Pengkhianatan, kalau kita berpikir ada pengkhianatan di luar, pertama kita ada baiknya melihat pengkhianatan terhadap diri kita sendiri dulu. Karena pengkhianatan atau pelarian ini juga bisa mengakali atau menyiasati, soalnya Seven of Swords. Kita mencoba mengakali atau menyiasati keadaan atau kondisi kita dengan mengkhianati apapun yang kita lagi lakukan sekarang. Jadi contoh kontekstualnya gini, gue lagi punya kerjaan ini yang akan segera berakhir. Ada kesempatan datang, ada kesempatan kerjaan baru masuk, tapi gue belum yakin sama kerjaan yang itu. Jadi gue kerjain aja dua-duanya dulu. Kita melakukan pengkhianatan pada diri kita pertama, karena kita nggak totalitas pada satu hal, tapi kita melakukannya pada dua. Kita membagi diri kita sendiri menjadi dua. Tapi di sudut pandang yang lain, kita hanya menyiasati. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya ini bukan masalah salah atau benar. Bagaimana kita menyiasati orang lain. Nah, kalau masalahnya di sini adalah romance, gitu, ya nggak gitu juga, careless gitu kan. Sebelum lu ninggalin sebuah relationship, lu udah mulai yang lain, ya nggak gitu juga, careless gitu kan. Ya. Jadi setiap orang, setiap individu punya storyline-nya masing-masing. Tapi yang jelas di sini ada energi deceptif yang harus dihadapin. Ace of Wands, ada passion baru, ya, hasrat baru. Tapi kita sibuk menimbang-nimbang karena kita nggak tahu mana prioritas, mana yang lebih bernilai. Akan ada pengakuan, Six of Wands, pengakuan atau mengakui, ya. Yang jelas itu dengan adanya pengakuan itu sebuah kemenangan untuk kebahagiaan kita sendiri. Oke. Semoga berguna dan resonates. Sampai ketemu di selanjutnya.